membangun, menumbuhkan LPD dari kecil itu begitu sulitnya. Ada LPD yang bermasalah, kami tidak menutup mata. Ekonomi kita kuatkan. Tentu ekonomi desa adat yang kuat akan menjadikan desa adat itu Selamat sore, kami dari Netizen Indonesia pada hari ini 7 Mei 2021 akan melanjutkan diskusi kecil berkaitan masih dengan topik terdahulu soal LPD, Lembaga Perkreditan Desa, untuk memberikan pemahaman dan pencerahan karena pada sore hari ini kami Netizen Indonesia dikunjungi oleh lembaga atau badan-badan terkait dengan LPD itu sendiri, yaitu dari BKS LPD Bali. Saya perkenalkan, silakan BKS. Selamat malam Pak Nyoman, selamat malam Netizen Indonesia. Ya. Selamat malam. Bagus, berarti perkenalkan nama Pak, nama dari BKS. Pemirsa Netizen Indonesia, saya Nyoman Cendekiawan, Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali. Oke, yang kedua dari LPD. Silahkan memperkenalkan diri, Pak Nengah. Om Swastiastu, selamat malam Pak Nyoman. Selamat malam. Selamat malam para narasumber. Kami dari LPD Provinsi Bali, Kepala LPD Provinsi Bali, nama Indengah Karmayase. Terima kasih. Yang ketiga ada tamu sebagai tenaga ahli yang membidangi, mungkin memberikan guidance dalam proses pelaksanaan LPD di Bali. Mohon untuk memperkenalkan diri Pak Gusti Astika. Silakan. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Nyoman. Malam. Penonton sekarang kami. Nama saya Rai Astika. Saya menjadi tenaga ahli di LPD dan LPD Bali. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Netizen Indonesia. Kita akan berbicara Bali dari Bali dengan topik LPD dari Balai Pegesahan Jalan Yudhistira nomor 31 Denpasar. Saya sebagai host Nyoman Sudiantara didampingi oleh rekan saya Nyoman Mardika yang sudah beberapa kali mendampingi saya. Selamat malam saya ucapkan dari Balai Pegesahan di Denpasar kepada Netizen Indonesia. Kami ingin mempertajam apa yang pernah kami diskusikan di tempat ini beberapa minggu yang lalu melalui seorang pengamat juga, untuk tidak menimbulkan kesimpang siuran, untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat, karena tujuan dari Netizen Indonesia selain memberikan informasi yang benar dan positif, kita juga ingin memberikan pemahaman dan pembelajaran atau edukasi kepada publik. Sehingga jangan nanti apabila ada hal yang belum tercover saat kami berdiskusi di saat yang lalu, mohon mungkin nanti di sini dalam kesempatan ini untuk diberikan tambahan pemahaman kepada masyarakat, sehingga kalau istilah media, check and balance. Apa ada kekurangan atau keliru dalam menanggapi yang terdahulu, sekarang kita isi dalam bincang-bincang kita pada sore hari ini. Oke, saya akan mulai dari BKS LPD Bali, Pak Nyoman Cendekiawan. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu BKS? Korelasinya dengan LPD itu berapa? Mohon dijelaskan, Pak. Ya. Terima kasih Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Netizen Indonesia. Selamat malam Pak Nyoman, juga narasumber semua. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, terima kasih kami ucapkan kepada Netizen Indonesia, terutama Pak Nyoman, host yang luar biasa ini, memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali. Tentu sebelum kami menyampaikan apa itu BKS LPD Bali,
Pertama, bahwa LPD ini sudah berdiri sejak tahun 1984, dirintis oleh Bapak Gubernur saat itu, Pak Profesor Ide Bagus Mantre, merupakan suatu usaha ekonomi desa adat yang sangat visioner. Sudah 37 tahun sampai saat ini, dari 84 sampai 2021 ini. Dan ini adalah lembaga keuangan milik desa adat yang benar-benar menginginkan lestarinya desa adat, seni, adat, dan budaya. Karena kalau kita di Bali, itu tetua kami itu menyebutnya dengan Pancewe, 5W. Itu ada warang, waras, wastre, wisme, dan waskite. Ini yang pertama harus warak dulu. Ekonomi kita kuatkan. Tentu ekonomi desa adat yang kuat akan menjadikan desa adat itu lestari, terutama mohon maaf kalau kita di Bali dilanasi dengan agama Hindu yang menjadi kepercayaan kami. Nah, dari perkembangan LPD yang ada, masing-masing kabupaten waktu itu menyampaikan aspirasinya sendiri-sendiri, sehingga ada tidak kuat jadinya. Setelah kabupaten terbentuk BKS atau koordinatornya, maka dibentuklah melalui musyawarah daerah Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali yang fungsinya adalah untuk menjembatani teman-teman, menyampaikan inspirasi, aspirasi kepada pemerintah daerah ataupun kepada pihak-pihak yang terkait, terutama untuk mengajarkan LPD itu sendiri. Saya kira itu, Pak Man. Terima kasih Pak Cendiawan. Sekarang saya beralih biar paham dulu masyarakat Bali khususnya atau masyarakat Indonesia secara umum. Terus kalau Pak Karmayase dari LPLPD, tolong dijelaskan kepada publik Pak Karmayase biar ada pemahaman yang benar. Om Swastiastu, terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih para narasumber yang hadir. Jadi berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang LPD dan peraturan gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Perda 3 tahun 2017 tentang LPD, bahwa LPD yang dulunya ketika dibentuk pertama kali tahun 89 bernama PLPDK, Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan, menjadi perpanjangan tangan dari BPD yang kala itu menjadi tim pembina teknis karena keterbatasan tenaga, sehingga dibentuk PLPDK. PLPDK berfungsi sebagai perpanjangan tangan BPD di dalam hal penyusunan laporan, pengumpulan pembinaan teknis terhadap LPD yang ada di wilayah. Sebagai pilot proyek untuk pembentukan PLPDK dibentuk di 2 kabupaten, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung, dan setelah itu dibentuk PLPDK di semua kabupaten. Sekarang PLPDK di masa yang lalu, sekarang berdasarkan peraturan daerah 3 tahun 2017, menjadi lembaga pemberdayaan, lembaga perkreditan desa. Tugas kami sebagai lembaga pemberdayaan yang pertama melakukan pembinaan terhadap LPD, kemudian melakukan pemeriksaan, pelatihan, pengaduan penanganan masalah, kemudian mengelola dana perlindungan, dana penjaminan, dan dana penyangga likuiditas. Jadi seperti itu bidang tugas kami di lembaga pemberdayaan LPD. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Nengah. Saya lanjut sekarang kepada yang memberikan roh terhadap LPD di Bali. Pak Gustiastike mungkin bisa memberikan penjelasan peran kepada publik sehingga ada kesan atau ada pemahaman dari masyarakat. Iya. Kok harus ada konsultan? Ini mungkin itu perlu dijelaskan. Terima kasih Pak Man, para sumber, pemirsa sekalian. Saya di LPLPD menjadi tenaga ahli. Ini sifatnya masih jangka pendek. Tugas saya pertama terkait dengan bagaimana mengkaji, menguatkan sistem peraturan yang ada di LPD. LPD punya hukum adat di desa adat, kemudian ada perda dan pergub, sehingga sinergi.
Yang kedua, bagaimana mengkaji dan penguatan sistem peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, LPD, SDM. Yang ketiga, mengkaji memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko, difokuskan juga terhadap pengendalian intern di LPD. Kemudian yang keempat, kami ditugaskan terkait dengan perlindungan, mengembangkan sistem perlindungan kepada LPD dan nasabah LPD melalui pelaksanaan dana perlindungan, dana penyangga likuiditas, dana penjaminan simpanan. Sehingga LPD ini betul-betul bisa terjaga aman, nasabahnya bisa aman, kemudian semuanya aman. Seperti itu. Terima kasih Pak Man. Yeah. Nah, setelah tadi menjelaskan posisi, peran, dan fungsi, sekarang saya meningkat ke lebih yang mempunyai nilai kepada masyarakat. Selama perjalanan dari tahun 84 sampai hari ini, panjang ya Pak ya, 37 tahun ya? Iya. 37 tahun, waktu yang sangat panjang. Apa sih kendala-kendala yang ada di dalam tubuh LPD? Sehingga jangan sampai ada justifikasi salah dari medsos atau dari masyarakat yang menyatakan mungkin satu LPD bermasalah, kalau istilah orang Bali, caruk nih samian jelek LPD. Nah, ini sebenarnya salah satu pemberian pemahaman kepada publik, kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Bali dan masyarakat Indonesia secara umum. Seperti apa hal itu? Mungkin silakan siapa yang menjawab dari tenaga ahli boleh, dari BKS boleh, dari LPLPD boleh. Ya. Setiap menyimak medsos, mohon maaf, pengalaman saya ada dua dimensi yang saya lihat. Yang pertama tersinggung, yang kedua termenung. Tentu tersinggung ini hanya melihat dari satu segi. Tetapi kalau dia termenung, melihat dari banyak segi. Artinya istilah Bali itu ada ruwo benede. Pasti ada plus dan minusnya. Oleh karena itu, kita juga sering melihat tentu dengan pemahaman. Nah, oleh karena itu, apa yang kita sampaikan sekarang tentang LPD, karena kami sudah juga 30 tahun bekerja di LPD, yang pertama manfaat LPD untuk desa adat itu sendiri kami sangat rasakan. Terlepas dari ada memang LPD yang masih perlu dibina oleh teman kita LPLPD dan juga oleh diberikan pelatihan atau pendidikan sebagai peningkatan SDM-nya. Selanjutnya manfaat secara adat, karena ini pembagian dari laba LPD itu sudah 20% disampaikan kepada desa adat untuk pembangunan desa adatnya. Dari laba yang terkumpul dan 5% untuk dana sosial. Selain untuk pemupukan modal 60%, juga ada 20% dana pembangunan, 10% jasa produksi, 5% dana sosial, dan 5% dana pemberdayaan. Nah, dalam tanda petik itu dana pemberdayaan juga sudah ada pembagiannya. Secara umum, kami pelaku dari LPD sangat merasakan manfaat dari LPD itu untuk pelestarian seni adat dan budaya. Tentu ini juga kami sangat berharap bagaimana LPD ini menjadi soko guru, menjadi tulang punggung ekonomi di desa adat, karena desa adat, seni adat dan budaya tidak bisa dilepaskan dari apa yang ada di Bali ini. Saya kira itu Pak Man. Yeah. Terima kasih. Mungkin ingin saya sampaikan sedikit terkait dengan BKS dan LPLPD. Apakah sebelum ada Perda 3 2017 dan Pergub 44 2017 ini BKS dan LPLPD itu sudah ada apa belum? Sudah. Sudah ada. Sudah ada. Sudah. Jadi peran dan fungsinya sesuai dengan Pergub dan Perda itu ya. Iya. Ya. Nah itu yang karena begini, publik itu kan hanya tahunya ada LPD, Iya. tapi mereka belum pernah mendengar tentang BKS dan tentang LPLPD yang fungsinya tadi sudah dijelaskan itu. Ya. Ya mungkin bisa ditambahkan. Ya. Saya boleh tambahkan sedikit. Silakan. Begini, ketika LPD masih baru, mencari pengurusnya memang sulit, susah. Kemudian kalaupun ada pengurus, mereka itu masih belum mengerti apa-apa.
Ini perlu dicari penyadaran, dididik, dilatih. Sisi lain, selain SDM yang begitu belum siap untuk mengelola ini karena kecil, artinya terus dididik. Nanti di sininya juga fasilitas kantor yang dimiliki bahkan tidak ada sama sekali. Itu juga tantangan berat. Sehingga bayangan yang saya ingin sampaikan bahwa menumbuhkan LPD dari kecil itu begitu sulitnya. Sentuhan SDM sulit, peraturan juga, bahkan pemahaman tentang itu agak sulit. Nah sekarang tiba-tiba LPD-nya sudah besar. Ternyata ketika besar, LPD harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ternyata juga perlu pemahaman baru, beradaptasi dengan lingkungan. Karena beradaptasi dengan lingkungan perlu kemampuan, kapasitas juga kita beradaptasi. Kemudian lihat lagi, apakah LPD mampu berinovasi, sudah berusaha berinovasi. Sehingga dia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang seperti ini. Apakah ada hujatan, apakah karena pandemi COVID, ada apa. Ini berjuang semua. Bayangkan LPD Bali jumlahnya 1436, tidak sedikit. Bagaimana dia respon kebersamaannya sama-sama maju gitu. Ternyata ada yang unggul, ada yang stratanya masih di bawah. Nah ini yang perlu kita setarakan, kita akan kejar di aspek peraturan barangkali kami ingin memperkuat LPD di sisi hukum adat barangkali, perarem-peraremnya diperkuat, sehingga setidaknya mampu melindungi LPD, mampu melindungi desa adatnya, mampu melindungi pengelolanya, dan mampu melindungi krama desa yang menjadi nasabah LPD. Setidaknya itu menjadi tantangan besar yang tahun 2021 ini kita akan coba gerakkan seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali Pak Gusti. Saya sangat senang mendengar karena apa, spiritnya itu LPD ini adalah milik desa adat. Untuk menghidupi desa adat baik dalam tata upacara maupun perekonomian. Nah, selama ini juga ada di media sosial, ada di ruang publik, ada di koran, segelintir LPD bermasalah. Kalau diambil dari persentasenya, Pak Cendekiawan nih, saya mau tanya. Dari 1000 berapa tadi? Jumlah 1436. 1436 nih jumlah yang besar nih. Jumlah yang besar ya dari desa adat di Bali. Persentase yang bermasalah itu berapa persen? Iya. Netizen Indonesia yang berbahagia, saya kira uniknya LPD Bali sangat unik ya. Sebelum sampai ke menjawab tadi, saya tambahkan juga sedikit tadi bahwa LPD di Bali ini kalau kita ibaratkan, analogikan seperti telur ya, bahwa di dalamnya itu ada kuning telurnya itu adalah agama Hindunya, putihnya adalah desa adat seni dan budayanya, dan kulit telurnya adalah desa adatnya. Ini tentu ini desa adat kulitnya agar kita kuatkan dengan ekonomi tadi. Nah sekarang kalau kita melihat ke belakang dari 1436 LPD yang ada di Bali, dan itu pun awalnya hanya ada 8 di masing-masing kabupaten kota selaku pilot project. Nah berkembang dan memang dibutuhkan oleh desa adat itu menjadilah sekarang 1436. Kalau kita hitung persentase yang bermasalah, tentu di kisaran lebih kurang dari 2% yang bermasalah. Tetapi karena ini image-nya sangat besar dan dalam tanda petik dibesar-besarkan mungkin, ini mohon maaf, tentu ini adalah menjadi juga karena ini lembaga kepercayaan, lembaga yang sangat rentan tentang isu, tentu ngiring sarang-sarang menawi semeton Bali, semeton ring napi pun ngiring sarang-sarang menjaga titiang lunas niki ring semeton sarang sami menapi untuk menjaga LPD 2 iraga saga semeton Bali wonten keunikan niki, bahkan Undang-Undang 1 2013 pasal 39 ayat 3 mengecualikan lembaga perkreditan desa dan lumbung pitih negari serta lembaga sejenis yang sudah ada sebelum undang-undang ini diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk dengan undang-undang ini. Jangan kira Pak Man, ada yang bermasalah, bukan kita a priori, tetapi yang bermasalah ngiring kita perbaiki sarang-sarang, peran pemerintah juga, peran tokoh-tokoh masyarakat,
namun jangan seperti wau dicaruk begitu saja. Enten harapan tidak. Ah, Ya. berarti, silakan ditambahkan. Swastiastu. Kalau kita mencermati perkembangan LPD di Bali, ada 3 strata. Yang pertama di makro level. Ada peran pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota yang mendukung keberadaan LPD di Bali. Kemudian di meso level ada LPD, ada BKS LPD, ada auditor, ada peran para pihak yang mendukung perkembangan LPD. Kemudian di mikro level ada desa adat, ada prajuru adat, ada masyarakat yang memang dengan sangat gigih memperjuangkan sehingga LPD bisa tumbuh ajeng seperti sekarang. Kami tidak menutup mata seperti apa yang tadi disampaikan oleh BKS LPD bahwa ada LPD yang bermasalah. Kami tidak menutup mata. Di dalam perkembangan LPD di satu sisi memang ada LPD yang sudah karena potensi desanya memadai, SDM-nya memadai, kemudian sistem yang terbangun di desa memadai sehingga LPD tumbuh melesat tinggi. Tetapi di sisi yang lain memang juga ada karena potensi desa, karena SDM, keterbatasan SDM, sehingga akhirnya LPD belum mampu berkembang sesuai dengan harapan. Itu menjadi tantangan, menjadi prioritas tugas kami di kelembagaan. Tapi kan tadi kan gini, hanya tidak lebih dari 2% katakan yang bermasalah. Nah, apa yang dilakukan oleh BKS dan LPLPD terhadap yang 2% ini? Kalau kita baca di Perda dan Pergubnya, itu kan proses pengawasan auditnya hanya setahun sekali. Nah, apakah terhadap yang bermasalah ini hanya setahun sekali juga atau ada semacam pendekatan-pendekatan ataupun pengawasan tersendiri terhadap yang bermasalah? Ya, mungkin saya perlu tambahkan sedikit. Yang tadi dimaksud bermasalah tadi, ada masalah akhirnya kita mencari penyelesaiannya misalnya di pengadilan secara hukum. Kalau masalah yang lain banyak masalahnya, tapi diselesaikan di desa. Masalah manajerial, masalah apa selesai. Tetapi yang ini yang kita coba selesaikan di ranah hukum tidak lebih dari 2% yang tadi itu, Pak. Kemudian begini, kenapa itu terjadi masalah seperti itu? Apakah karena pengawasan yang lemah? Saya kurang sepaham. Dari kajian kami, sesungguhnya pengawasan eksternal, kami kan eksternal, BKS eksternal, kemudian LPLPD eksternal. Jadi eksternal paling setahun sekali. Dan kita memotret pemeriksaan dalam konteks pengawasan pemeriksaan. Dia potret, potret. Begitu potret itu dia lihat, oh ada masalah, ada selisih dana itu misalnya. Nanti dia telusuri, kenapa jadi selisih dana? Ternyata yang lemah itu di pengendalian internal yang lemah. Nah itulah yang kami sedang perkuat saat ini, sudah mulai beberapa tahun belakangan ini kami memperkuat pengendalian internal. Contoh konkretnya LPD setiap hari sudah harus mutlak wajib membuat neraca percobaan, neraca harian. Berarti neraca harian yang dilahirkan LPD setiap hari itu pasti diperiksa kebenarannya karena diteken. Berarti ada sistem. Ada sistem. Yang meriksa di dalam pegawai LPD itu sendiri. Ada misalnya kolektor tabungan diperiksa oleh kabag dananya, kemudian bagian kredit kabag kreditnya, nanti muncul ke kepala, ke pemucuknya. Pemucuk dia akan periksa. Artinya itu kami sedang perkuat itu. Memang 1-2 ada saja yang lepas seperti yang disampaikan tadi, kurang dari 2%, ada saja yang lepas, disayangkan, tetapi itu jangan digeneralisasi. Karena ini sudah mulai harus ditangani, karena yang kami maksud adalah pengendalian internal kita mutlak perkuat, itu kajian kami. Nah ini sudah mulai sepakat dengan teman-teman, mari kita ulang tentang pengajian internal. Bagaimana membangun lingkungan pengendalian yang kuat, bagaimana penaksiran risiko biar kita mampu jalan, bagaimana pemantauan setiap saatnya, setiap harinya. LPLPD hanya mendapat laporan bulanan itu bulanan akumulasi dari hari-hari hari-hari, nanti bulanan dia bayangkan bulanan ini kalau ada pelanggaran satu hari saja berarti pasti datanya yang tidak benar ini, begitu dicek akan kelihatan. Berarti bayangan menurut kami dari hasil kajian kami, sistem administrasi di LPD luar biasa bagus, harus disyukuri.
Kalau tidak seperti itu pasti sulit dicari. Kenapa ada selisih uangnya? Karena sistem administrasi LPD itu sudah luar biasa bagus. Saya bangga teman-teman mampu melakukan itu. Kemudian sistem ini yang namanya fraud mungkin karena mungkin human error atau apa barangkali ada saja, tetapi mudah-mudahan tidak lagi bertambah dan jangan didramatisasi, dipolitisasi. Terima kasih, Pak. Oh, terima kasih. Itu tadi baru penjelasan. Sekarang kita break dulu sebentar, nanti akan saya lanjutkan pembicaraan ini karena season pertama telah berakhir. Terima kasih, netizen Indonesia.